warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Puspitaningrum akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas umum toksikologi. Asas-asas umum toksikologi terbagi menjadi 4, yaitu kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Kondisi efek toksik di sini ada definisi dan kategori kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun di dalam tubuh. Kategori kondisi efek toksik kemudian dibagi menjadi 2, yaitu kondisi pemajanan dan kondisi subjek atau makhluk hidup. Selanjutnya, kategori kondisi efek toksik, kondisi pemajanan, itu meliputi jenis pemajanan, jalur pemajanan, lama dan kekerapan pemajanan, saat pemajanan, dan takaran atau dosis. Jenis pemajanan yang dimaksudkan di sini yaitu akut atau kronis. Jalur pemajanan ini berupa intravaskular atau ekstravaskular. Kondisi subjek atau makhluk hidup meliputi keadaan fisiologi dan keadaan patologi. Keadaan fisiologi diantaranya misal berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan, pengosongan lambung, status gizi, kehamilan, jenis kelamin, serta kecepatan alir darah. Sedangkan pada keadaan patologi, misalnya penyakit saluran cerna, kardiovaskular, hati, dan ginjal. Berbagai macam kondisi itu akan mempengaruhi ketersediaan zat beracun atau metabolitnya di dalam sel sasaran atau keefektifan antaraksinya dengan sel sasaran. Dengan cara demikian akan menentukan toksisitas sesuatu zat beracun. Jadi, jelaslah bahwa toksisitas zat beracun salah satunya ditentukan oleh kondisi efek toksiknya. Di sini ada mekanisme efek toksik, di mana setelah zat beracun masuk ke dalam tubuh, suatu ketika dapat terdistribusi sampai ke cairan ekstrasel atau intrasel. Oleh karena itu, berdasarkan atas sifat dan tempat kejadiannya, mekanisme aksi toksik zat kimia dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme luka intrasel dan mekanisme luka ekstrasel. Mekanisme luka intrasel yaitu luka sel yang diawali oleh aksi langsung zat beracun atau metabolitnya pada tempat aksi tertentu di dalam sel sasaran. Adapun mekanisme luka intrasel karena zat beracun dapat dijelaskan di dalam tubuh. Zat beracun mungkin berada dalam bentuk zat kimia induk atau dalam bentuk metabolit yang reaktif. Misalnya, ion karbonium, epoksida, radikal bebas, sebelum berada di sel sasaran. Setelah masuk ke dalam sel sasaran, salah satu atau kedua bentuk senyawa tersebut kemungkinan akan berinteraksi dengan sesuatu sasaran molekuler yang khas atau tak khas. Melalui salah satu dari beberapa mekanisme reaksi kimia yang mungkin, seperti reaksi pendesakan, ikatan kovalen, substitusi, peroksidasi, dan lain sebagainya. Sebelum terjadi efek yang tidak diinginkan sebagai akibat interaksi tadi, pertama kali tubuh memberikan responnya yang berupa aksi perbaikan atau adaptasi. Namun, bila mekanisme pertahanan tubuh ini tidak lagi mampu menanggulanginya, maka terjadilah respon toksik yang ada pada dasarnya berwujud sebagai perubahan atau kekacauan biokimia, fungsional, atau struktural, yang sifatnya mungkin terbalikan atau tak terbalikan. Jadi, dalam hal ini, zat kimia induk atau metabolit reaktif zat beracun akan bereaksi langsung dengan komponen-komponen molekular sel atau sasaran molekular melalui serangkaian reaksi kimia tertentu. Sasaran molekul ini meliputi membran sel lipid.
Mekanisme luka ekstrasel, yaitu zat beracun pada awalnya beraksi di lingkungan luar sel dengan akibat terjadinya luka di dalam sel. Seperti yang telah diketahui, kelangsungan hidup sel bergantung pada aneka ragam faktor lingkungan ekstrasel, yang pada dasarnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Oleh karena itu, bila zat beracun yang berada di lingkungan ekstrasel mampu mengganggu atau mengacaukan kedua sistem tersebut, mungkin dapat menimbulkan perubahan struktur atau fungsi sel. Pertanyaan yang timbul tentunya, bagaimana hal ini dapat terjadi? Pada dasarnya, untuk kepentingan metabolik dasar bagi kelangsungan hidup sel, dibutuhkan pasok oksigen dan unsur hara, serta lingkungan cairan ekstrasel yang optimal berkaitan dengan komposisi elektrolit dan asam basa. Pasok oksigen diperlukan untuk produksi energi. Kecukupan pasok oksigen ini bergantung pada fungsi alat pernafasan, difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah, jumlah eritrosit yang berfungsi, dan sistem kardiovaskular untuk transport eritrosit teroksigenkan ke sel. Semua tempat ini dapat menjadi sasaran serangan kimia zat beracun. Misalnya, nitrit dapat merubah hemoglobin menjadi methemoglobin yang tidak sanggup membawa oksigen. Akibatnya, terjadi kekurangan oksigen dalam sirkulasi darah atau hipoksia. Bila berlanjut, keadaan ini akan berkembang menjadi anoksia. Dengan cara demikian, produksi energi sel akan terganggu. Akibatnya dapat terjadi degenerasi atau kematian sel. Wujud efek toksik dibagi menjadi 3. Ada perubahan biokimia, perubahan fisiologi, perubahan struktural. Perubahan biokimia meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan respon dan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat antaraksi zat beracun dan tempat aksi tertentu yang sifatnya terbalikan. Termasuk dalam jenis wujud efek toksik ini, diantaranya menghambat respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan pasok energi. Sianida misalnya, mampu menghambat rantai transport elektron. Perubahan fisiologi meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan antaraksi zat beracun dengan reseptor atau tempat aktif enzim yang sifatnya terbalikan, sehingga dapat mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Termasuk dalam jenis wujud efek toksik ini diantaranya anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf pusat, hiper atau hipotensi, hiper atau hipoglikemia, perubahan keseimbangan cairan atau elektrolit, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, dan hipo atau hipertermi. Perubahan struktural meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel yang akhirnya terwujud sebagai kekacauan struktural. Sehubungan dengan masalah ini, terdapat 3 respon histopatologi dasar sebagai tanggapan terhadap adanya luka sel, yakni degenerasi, proliferasi, dan inflamasi atau perbaikan. Degenerasi dan proliferasi merupakan respon ekstrasel. Berbagai respon histopatologi itu mendasari aneka ragam perubahan morfologi atau struktural dalam berbagai wujud atau bentuknya seperti degenerasi melemak, nekrosis, mutagenesis, karsiogenesis, dan lain sebagainya. Tetrasiklin merupakan contoh obat yang dapat menimbulkan perlemakan hati, sedang racun pancan aflatoksin dapat menimbulkan nekrosis hati. Pada umumnya, perubahan struktural ini bersifat tak terbalikan. Meskipun demikian, ada pula yang bersifat terbalikan, misalnya degenerasi lemak. Selanjutnya ada sifat efek toksik. Di sini sifat efek toksik dibagi menjadi 2, yaitu sifat efek toksik zat beracun terbalikan dan sifat efek toksik zat beracun tak terbalikan. Dari masing-masing sifat efek toksik tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda tentunya.
Apa saja sih ciri khasnya? Yuk lihat di slide selanjutnya. Selanjutnya ada ciri khas efek toksik zat beracun terbalikan. Di antaranya 1. Bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis. 2. Efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Ciri khas sifat efek toksik zat beracun tak terbalikan diantaranya yaitu 1. Kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Yang kedua, pemajanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama. Yang ketiga, pemajanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik. Selanjutnya, review jurnal yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Racun Penyebab Kematian yang berkaitan dengan tindak kekerasan oleh Marcel R. Maramis. Pada jurnal tersebut membahas tentang toksikologi forensik. Toksikologi forensik adalah salah satu cabang forensik sains yang menekunkan diri pada aplikasi atau pemanfaatan ilmu toksikologi dan kimia analisis untuk kepentingan peradilan. Kerja utama dari toksikologi forensik adalah melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif dari racun, dari bukti fisik dan menerjemahkan temuan analisisnya ke dalam ungkapan apakah ada atau tidaknya racun yang terlibat dalam tindak kriminal yang dituduhkan sebagai bukti dalam tindak kriminal atau forensik di pengadilan. Sedikit menambahkan tentang jurnal review ini, pada analisis interpretasi tersebut bahwa seorang toksikologi forensik dituntut mampu menjawab pertanyaan tentang rute pemakaian toksikan serta berapa konsentrasi yang dipakai toksikan pada seseorang tersebut.